Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rohmini SPD, alumni dari UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bahasa Inggris tahun 2015. Oke, selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng. Salam jumpa, happy betul rasanya hati kalau kita ketemu lagi lewat podcast. Podcast itu kita mukanya nggak kelihatan, ya. Seperti radio, tapi ada juga podcast yang wajahnya kelihatan. Dan malam ini podcast Radio Nongkrong Bareng Rabu malam, edisi Rabu malam, sudah minggu ketiga di bulan Januari tahun 2026 ini. Dan seperti biasa ya, hari Rabu minggu ketiga kita bebas, ada guest speaker, ada tamu, bintang tamu atau narasumber. Dan kali ini yang akan hadir di tengah kita adalah Mbak Suci Rohmini. Kalau saya saya bocorin sedikit tentang Mbak Suci Rohmini. Kita pernah ngobrol dulu, udah lama. Beliau ini sangat rajin ikutan berbagai kegiatan, tapi di hari liburnya pekerja nongkrong bareng, ya. Pekerja pendengar. Pekerja migran Indonesia kan hari libur tuh Minggu. Nah, mereka itu macam-macam kegiatan, ada yang ikut seni dan budaya, ada yang ikut nonton aja, macam-macam. Ada yang belajar atau komunitas apapun yang mereka ikuti. Itu penting untuk healing ya, untuk mengobati diri dari kesibukan atau rutinitas. Dan yang menarik kali ini kita akan dengarkan. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci Rohmini. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Novi dan semua pendengar radio Nongkrong Bareng. Selamat malam. Ya. Dan tadi saya katakan bahwa Mbak Suci banyak berbagai kegiatan ya. Mungkin di awal ketemu kita nih, intro pemanasan, Mbak Suci cerita kalau hari Minggu, saya tahunya Mbak Suci itu ngajar ya, ngajar kegiatan. Oh iya, dulu pernah. Pramuka, tai chi, wah, macam-macam. Terus mau jadi yang positif. Mau jadi sarjana S2, dokter. Belum. Oh, belum ke sana. Oke, nanti kita dibagi cerita dan kita akan sama-sama dengerin ya, pendengar radio nongkrong bareng, untuk kira-kira 50 menit ke depan. Mbak Suci akan ya mencerita, sharing story tentang kegiatannya di update belakangan ini, terutama di akhir tahun 2025. Monggo Mbak Suci. Ya, Kak Nafis, terima kasih sudah diundang kembali di Radio Nongkrong Bareng dan menjadi media yang sangat luar biasa untuk bercerita dan menyampaikan pengalaman saya selama ini dan kegiatan saya di tahun 2025 kemarin ya. Kita ketemu waktu saya jadi koordinator dan upacara ya 17-an. upacara 17 Agustus 2025. Nah, itu saya 10 bulan fokus di situ karena memang harus persiapan dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai dari situ, saya kegiatan yang lain, yaitu fokus di pembelajaran tai chi bareng teman-teman. Kemudian karena ada undangan untuk pentas kebetulan di hari Pramuka, jadi saya juga sedang handle untuk kegiatan teman-teman untuk pentas kepramukaan di acara Pramuka Hong Kong seperti tanggal 1 Februari mendatang. Oh. Kemudian kemudian juga kemarin juga baru saja handle tanggal 11 Februari itu handle kegiatan meditasi yang diselenggarakan oleh The Brahma Kumaris Raja Yoga Kowloon Center, di mana ada banyak pekerja migran Indonesia juga. Saya ajak ke sana kebetulan hari Minggu ya Kak Novi ya. Jadi
hari Minggu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan positif yang bisa membawa manfaat juga untuk diri sendiri, untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang sudah 1 minggu penat. Nah, kebetulan di situ adalah center untuk meditasi yang pemiliknya adalah orang India. Oke. Jadi ini kerjasama kolaborasi yang baru juga bagi saya pribadi, karena biasanya kan dengan orang Hong Kong, orang Indonesia seperti itu kan. Jadi alhamdulillah diberi kesempatan untuk handle kegiatan di situ, dan ini juga tidak mudah sih mengajak teman-teman pekerja migran Indonesia untuk belajar meditasi, karena mungkin ya kegiatan baru juga dan jarang dilakukan oleh teman-teman seperti itu Kak Novia. Belum kalau familiar. Kita tahu, iya belum familiar. Kalau kita tahu kalau pekerja migran itu kan biasanya khusus di seni budaya Indonesia, majelis, religius lah, keagamaan kayak gitu. Tapi apapun itu bagi saya ketika diberi kesempatan untuk handle teman-teman kegiatan yang positif, walaupun itu bukan di jalur majelis ataupun di jalur pendidikan yang khusus Indonesia, bagi saya tidak masalah. Karena untuk menambah wawasan teman-teman, untuk menambah kualitas teman-teman juga, dan untuk menambah ilmu yang teman-teman belum dapatkan sebelumnya, dan ketika mengikuti kegiatan ini mereka akan mendapatkan ilmu yang baru kayak gitu. Jadi di kegiatan meditasi yang diadakan Raja Yoga ini sebetulnya mereka belum pernah Kak Novi, dan ini juga pertama kali Kak Novi di tahun 2026 ini. Makanya juga mereka mengadakan untuk khusus Indonesia itu pertama kali setelah saya di situ. Tadinya itu belum ada. Kemarin kan asal muasalnya saya ngerti ataupun kenal dengan center meditasi tersebut karena sebelumnya saya menghandle kegiatan di Naveda Wellness, itu juga milik orang dia, akan tetapi ini adalah perusahaan yang holistik yang dimiliki oleh Miss Vina, orang India juga, dan beliau juga mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti facial, terus meditasi, terus pijat untuk teman-teman pekerja migran Indonesia. Dan kadang kalau mereka pas ada golden voucher itu gratis kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka kadang-kadang pas hari-hari tertentu atau event-event tertentu, kadang-kadang facial dan meditasi itu hanya bayar $50, dan itu sangat murah sekali Kak Novi bagi kita kan. Maksudnya yang perawatan kan mahal di sini Kak Novi. Cuma 50? Wow. Iya, $50 ya, standar 100.000 ya. 100.000 termasuk sangat murah. Murah. Iya. Sebelum lanjut dari kegiatan Mbak Suci tadi menyinggung masalah pekerja migran Indonesia ketika liburan ada yang ikut seni budaya, ada yang ikut kegiatan keagamaan, majelis taklim. Itu ada banyak di Hong Kong atau apa? Bagaimana khususnya menurut pandangan? Kalau sepengetahuan saya majelis itu ya banyak sekali Kak Novi di Hong Kong itu. Mungkin ratusan ya kalau majelis itu, dari yang kecil-kecil, dari yang besar gitu. Karena kan saya pribadi pernah istilahnya handle beberapa majelis sebelum pandemi itu loh Kak Novi. Jadi setelah pandemi itu kan saya jeda. Sebelum pandemi itu saya aktif banget di pembelajaran bahasa Inggris karena kebetulan basic saya juga pendidikan. Kemudian majelis, pernah juga jadi sekretaris satu PCI Muslimat NU Hong Kong Macau kan, saya dulu itu 3 tahun di situ. Jadi ya banyak kalau majelis di Hong Kong itu, kalau yang saya lihat tuh ratusan. Kemudian yang ada yang di bidang seni budaya dengan budaya masing-masing daerah. Jadi selama saya di Hong Kong, menurut saya negara paling bebas untuk pekerja migran Indonesia berkreasi, berkarya, dan mengeluarkan bakat-bakat talenta mereka yang terpendam itu di Hong Kong Kak Novi. Betul. Jadi saya pernah ngobrol dengan seorang mantan pekerja Purna ya, yang sudah
dia mengatakan Pensiun ya. pensiun. Iya. Iya. Nah, cuman bukan pensiunan PNS ya, pensiunan PNS dapat beras sembako lah. Iya. Dan bekerja kan tetap berjuang Kak Novi. Tetap berjuang. Nah, dia bilang di Singapura, di Taiwan tuh nggak seperti di Hong Kong. Baratna yang aerobik itu loh. Dia pernah 3 tahun di Taiwan. Oh iya. Nggak kuat dia. Nah, begitu dia ketemu, jadi banyak ya Hong Kong. mendengar radio nongkrong bareng ini ketika seorang pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong dan berpengalaman mungkin di luar Hong Kong bisa membandingkan bagaimana hari Minggu itu berbagai kegiatan, kata Mbak Suci tadi, ratusan majelis taklim, Betul. memimpin cabang Nahdlatul Ulama cukup lama ya waktu itu ya di majelis 3 tahun ya kurang lebih. Ini jadi baiknya memang dimanfaatkan. Sebagai seorang perempuan itu kan banyak pengorbanan ketika mereka bekerja ke luar negeri ya. Kalau Mbak betul. Yang hari Minggu lalu kita juga ngobrol barusan itu, dia nikah dengan orang Amerika, akhirnya menikmati hari tuanya di Jogja gitu loh ya. Kembali ke Indonesia ya Kak? Kembali ke Indonesia karena sang suami yang orang Amerika juga jatuh cinta dengan Indonesia, selain istrinya juga orang Indonesia. Dan dia juga mengatakan 15 tahun dia menjadi pekerja migran Indonesia, 13 tahun di Hong Kong ya. Mbak Titi atau dipanggil sama Kak Sam, Rian, mungkin mereka lebih akrab karena lama. Iya. Jadi yang poinnya adalah dimanfaatkan oleh pekerja migran Indonesia ya, Mbak Suci, kegiatan ini. Betul. Dan dengan cara masing-masing dan dengan gaya masing-masing, style masing-masing. Karena kita juga Kak Novi, karena kan kita juga tidak bisa untuk mengkotak-kotak kamu harus ke sini, kamu harus ke situ, karena kan pekerja migran Indonesia itu kan sudah bukan anak-anak di bawah umur, semuanya sudah lebih dari dewasa dan semua sudah berpengalaman karena kita sebagai ibu juga kan. Jadi begitu. Iya. Ada juga yang suka mager Kak Novi. Iya. Banyak juga tuh buka tenda. Banyak. Bawa makanan, makan, tidur. Tapi kalau menurut saya usia kita itu kan tidak bisa kembali. Nah, daripada istilahnya tidak digunakan, ya lebih baik digunakan, karena usia kita digunakan dan tidak digunakan kan cepat sama habis Kak Novi. Pasti lewat. Ini aja tahun 2026 udah minggu ketiga nih. Iya. Betul, cepet banget ya Kak Novi ya. Iya, ntar lagi Imlek, kita tanggal 18 insya Allah Ramadan ya. Jadi tanggal 18-nya, tanggal 17-nya kita Imlek. Iya, 17-nya Imlek. Ya, betul. Jadi kalaupun Anda diem, mager, terus ngobrol, makan, tidur di jembatan, ya nggak apa-apa sih, itu pilihan ya. Cuman sayang dengan pilihan, waktu. Betul. Karena waktu nggak bisa kita beli. Betul. Dan tubuh kita ini kan semua tulang, sel-sel, apapun itu kan butuh gerak, butuh olahraga. Jadi dengan cara meditasi tadi itu Kak Novi, saya juga bagus banget itu program itu. Oke, kita masuk ke poin meditasi Mbak Suci. Bagaimana dengan pertama Nevada Wellness dulu Mbak. Nevada Wellness ini apa sih? Wellness itu menarik buat saya. Iya, Nevada Wellness. Wellness itu kan penyembuhan diri ya Kak Novi ya. Iya. Ya, maksudnya menyembuhkan sesuatu dengan cara yang ketenangan batin. Kalau di kita mungkin tradisi. Iya, ketenangan batin. Jadi di Nevada Wellness itu juga programnya bagus juga, dan ini Nevada dan Raja Yoga itu sebetulnya basicnya itu ya untuk universe, untuk umum sebetulnya. Cuma di Indonesia belum terjamah. Maksudnya pekerja migran Indonesia itu belum ada yang handle kayak gitu loh. Iya. Sebetulnya program mereka sudah puluhan tahun di Hong Kong kayak gitu loh. Sudah 90-an tahun kalau nggak salah itu. Dari tahun 1971 kayaknya. Berarti sudah ribuan orang tuh.
sudah berapa itu berarti kalau 1971 Kak Novi? Oh, iya. 90-an tahun. Nah itu mereka kan otomatis Raja Yoga itu sudah handle ribuan orang untuk belajar meditasi di situ kayak gitu. Akan tapi kebetulan alhamdulillahnya diberi kesempatan kemarin itu karena saya mengikuti kegiatan di Naveda Wellness, mengajak teman-teman untuk belajar hidup sehat dengan cara mereka, dengan hal-hal yang fokus dengan kesehatan diri sendiri. Mereka itu juga kebersihannya terjaga banget loh Kak Novi. Mungkin sedikit saya ceritakan tentang makanan dulu. Jadi mereka itu vegetarian. Iya betul. Dan dapur mereka ketika mereka masak itu tidak boleh orang lain masuk selain mereka yang dipercaya. Wow. Jadi mereka menganggap bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus bersih. Ketika ya seperti di agama Islam, jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia itu harus bersih supaya pikiran dan hati ketika melakukan sesuatu, berpikir sesuatu itu bersih dengan cara yang benar seperti itu. Wow. Jadi mereka sampai segitu detailnya dengan makanan kayak gitu loh. Wow. Dan terkadang kita sebagai orang Islam sendiri itu menganggap remeh gitu ya Kak Novia. Itu bukan ada nggak cobek dari habis kita ngeluk dibawa ke tengah meja makanan, ada nggak tuh di sana? Kita habis ngeluk cobek. Ada. Kalau kita ada Kak Novi, betul. Iya, jadi tahu cobek kan, pendengar radio nongkrong bareng. Apa bahasa Indonesia cobek? Pokoknya cobek aja tuh yang buat ngeluk. Ya, cobek lah ya. Iya, kita taruh cabai di situ, merah, hijau, tomat, bawang, kita gerus sama gula merah, ya kan? Makan pakai mangga. Angkat. Iya, itu higienis apa enggak nggak peduli kita. Ya. Iya, itu salah satu bagian budaya kan, Novis. Oh, oke. Malah sedap mungkin. Ya. Malah sedap ya. Itu iya, kalau itu kita masukkan ke kategori budaya mungkin. Iya. Oh, di sini ngeri. Saya perhatiin ibu-ibu juga ditaruh aja tuh di meja ininya, apa sih? Cobek-cobek yang di situ pada nyocol aja, ya. Kita nggak tahu yang lagi nyocol ada COVID-nya atau ada TBC-nya, mudah-mudahan sih sehat ya. Ya, sekarang mudah-mudahan tidak ada COVID Kak Novi ya. Oh, jadi higienis itu sampai detail betul ya, perhatian yang ada di. Betul. Nah, kemudian di Raja Yoga itu bentuk meditasinya itu waktu saya menceritakan kegiatan yang saya ikuti ya. Jadi sekitar 31 pekerja migran Indonesia. Mereka sebetulnya menjadwalkan 50 orang dari pekerja migran Indonesia karena tanggal 11 itu dikhususkan untuk kita. Akan tapi ketika saya membuat pengumuman dan mengajak teman-teman, alhamdulillah ada 31 orang karena Kak Novi tahu sendiri di sini itu kan situasi libur itu tidak pasti juga kadang-kadang. Tapi 31 itu sudah luar biasa. Nah, kita dari pagi tuh Kak Novi jam 10 lebih sudah sampai, tapi karena kita sebagai orang Indonesia ya seperti biasa saya menghandle kegiatan dengan berdoa dulu bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian masuk ke mereka menjadwalkan jam 11. Jadi sebelum jam 11 kita sudah naik dan di sana ruangannya betul-betul steril dalam arti hening. Ya memang untuk meditasi kayak gitu. Jadi mereka juga semua berpakaian serba putih. India juga identiknya dengan putih kan kalau meditasi seperti itu. Kemudian kebetulan saya juga punya inisiatif sendiri. Teman-teman tak diminta untuk memakai kaos putih, baju putih bagi yang berjilbab, memakai hijab putih seperti itu. Dan ini tidak disuruh mereka dan inisiatif sendiri bagi saya karena saya sudah mengetahui bahwa di Raja Yoga ini mereka bersih. Jadi saya menjadwalkan ke teman-teman memakai baju putih. Jadi pelajarannya ketika masuk di sana juga mereka kaget, loh kok kalian seragam padahal kan nggak ada jadwal seragam gitu loh. Jadi memang itu inisiatif dari
inisiatif dalam arti kita harus menghormati. Kita mau kemana, kita tahu apa yang dituju. Kita mau kita tahu bahwa di situ mereka suka bersih. Kita akan melaksanakan kegiatan belajar meditasi ya. Putih identik dengan itu kayak gitu. Kemudian ketika kita sudah sampai di sana ya disambut dengan hangat seperti biasa, kemudian dijelaskan bagaimana kita mengadakan pelajaran ini, kegiatan ini bukan untuk membeda-bedakan siapa kamu, agama kamu apa, asal kamu dari mana, dan semua latar belakang itu mereka rangkul. Jadi di meditasi Raja Yoga ini tidak melihat latar belakang, Kak Novi. Oh, oke. Iya, jadi suku, mereka agama kalau tidak. Iya, Kalau iya. di kita mungkin ya Bhinneka Tunggal Ika lah kayak gitu. Iya, plural. Iya, majemuk ya. Iya, jadi mereka belajar tentang ilmu, seni, dan jalan hidup untuk meningkatkan dan memperkuat fokus spiritualisme kita. Sebetulnya kalau kita kan ke ilahi ya, agama kita masing-masing seperti itu. Yes. Kadang-kadang kan kita ketika ibadah misalnya tidak fokus ataupun mungkin karena depresi, tekanan-tekanan batin, pikiran dan lain sebagainya. Dengan cara meditasi ini mereka memberikan peace, kedamaian untuk semua yang ikut kegiatan tersebut. Dalam arti kita fokus dengan, kalau di India itu namanya bindu, Kak Novi. Bindu itu fokus pada titik. Jadi mereka selalu mengatakan bindu gitu. Kemudian jadi mereka mengajarkan kita bagaimana kita mengenal diri sendiri, bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya dalam hidup kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam diri kita, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Dan pada dasarnya sama di agama Islam itu juga, badan kita itu bisa mengobati diri sendiri, seperti itu di agama mereka juga sama. Di kegiatan meditasi ini juga mereka istilahnya menggunakan energi negatif, menggunakan energi negatif yang di luar itu dirubah menjadi energi positif, kemudian bisa memancarkan energi positif itu untuk diri sendiri dan orang lain, seperti itu, Kak Novi. Jadi mereka juga menjelaskan meditasi itu tidak harus kok dilaksanakan bareng-bareng, itu tidak bisa dilaksanakan sendiri-sendiri. Mungkin kalau di dalam Islam disebut dzikir kayak gitu kan ya, Kak Novi, dzikir, kemudian di masjid ataupun di mana. Tapi dengan meditasi sebetulnya juga sama, kita bisa melakukan apapun itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana saja dan kapan saja, dengan hati yang bersih, pikiran yang fokus, dan kedamaian. Jadi tidak kemprungsung ya kalau dalam bahasa Jawa. Itu kan Novi. Iya, menarik sekali. Jadi sisi spiritualnya juga dipertajam ya, dan kontemplasi mengingat diri kita sendiri, hubungan kita dengan Sang Pencipta itu dibangun sedemikian rupa ya, karena ini kultur yang sudah ribuan tahun juga nih kalau yoga ya, dari sisi itu. Nah, pengantarnya bahasa apa, Mbak? Mereka semua menggunakan bahasa Inggris, akan tetapi ternyata Raja Yoga ini di Indonesia juga ada loh, Kak Novi. Jadi di Bali, di Jakarta itu ada, dan kebetulan waktu kita Christmas itu kita disambungkan dengan yang di Jakarta nih. Nah, ketika kemarin waktu belajar sehari full itu kita disambungkan yang di Bali. Di daerah mana itu yang kemarin saya ngomong itu? Lewat apa? Nah, itu lewat Zoom, bukan Zoom ya, WhatsApp lah ya. Mereka video call, kemudian semuanya diperlihatkan kayak gitu kan. Jadi kita bisa melihat langsung mereka pembicara. Iya. Pembicara. Tidak banyak orang sih. Ya, di sana ada yang ditunjuk mungkin yang bertugas menyampaikan materi dengan bahasa Indonesia kayak gitu kan, untuk kita dalam waktu 1 jam. Jadi kemarin tuh juga dari sana menyampaikan beberapa materi untuk kita, bahwa di dalam diri kita
ternyata sebetulnya itu ada 7 value. Jadi yang menyebabkan diri kita itu bisa baik atau buruk seperti itu. Kemudian 7 value itu akan kembali ke karakter diri sendiri kita masing-masing. Yang seperti seni untuk mengendalikan pikiran juga value-value tersebut kayak gitu. Dan mereka Kak Muna itu menyampaikan ke kami bahwa ada knowledge ya, kemudian peace, ada purity, ada love, ada happy, kemudian bless dan power. Itu semua sebetulnya 7 value itu terdapat di dalam tubuh manusia, semua manusia dari lahir. Akan tetapi pada perjalanan waktu manusia hidup, 7 value itu bisa mempengaruhi yang terbanyak itu apanya yang berpengaruh di dalam diri manusia tersebut. Nah, itu yang akan mencetak karakter manusia itu. Jadi kalau seorang yang memang belajar elemen knowledge-nya jauh lebih kental, tapi dia juga punya cinta, punya cinta dan purity ada ketulusan hati dan kedamaian tetap. Tapi 75% lebih suka dengan belajar atau menuntut ilmu, knowledge ya, poin-poin yang dikatakan dari 7 value tersebut pada diri manusia itu. Iya, dan lebih untuk mengenali ini Kak Novi, mengenali pikiran sendiri. Oke. Jadi sebetulnya kita itu dalam berpikir itu kan ada pikiran positif, ada negatif, ada pikiran yang netral, dan ada pikiran yang sia-sia. Jadi mereka mengkategorikan bahwa pikiran manusia itu dibagi 4 seperti itu. Jadi kebanyakan dari kita itu kan munculnya pikiran negatif dulu Kak Novi. Pasti. Betul tidak? Iya. Kalau negatif itu susah lupa. Iya, susah lupa. Dan sia-sia Kak Novi. Pikiran yang sia-sia itu begini. Misalnya kita sudah tahu bahwa itu kita sudah mengerjakan dan kita menyesal gitu loh Kak Novi, tau nggak? Jadi penyesalan itu termasuk kategori pikiran sia-sia. Sebenarnya kan tidak perlu dipikirkan lagi karena kan sudah kejadian gitu loh. Tapi untuk sebagai bahan evaluasi diri seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya saya nih mungkin gitu kan, mungkin kalau saya tidak jadi TKW, mungkin kalau saya tidak jadi PMI saya akan, nah ini kan sia-sia, sedangkan saya kan posisinya PMI Kak Novi. Iya. Kita kadang-kadang bisa memang dipahami ya, melihat masa lalu, kemudian seandainya saya bisa dilahirkan kembali, memilih lagi, itu percuma. Anda itu adalah pikiran sia-sia. Percuma gitu ya. Begitupun masa depan, yang ada masa sekarang ya. Iya, betul. Iya. Jadi nggak usah menyesal dengan pilihan. Tidak boleh. Apapun itu, karena itu akan mempengaruhi seluruh faktor di badan kita, unsur-unsur dari pikiran, ke tubuh kita, ke penyakit, ke sikap kita keluar ke orang lain yang negatif tadi ya. Dan postingan di sosmed kelihatan tuh orang-orang yang menyesali masa lalu, hidup di masa lalu bahkan ada, saya sering lihat tuh. Dan sekarang ini banyak ini loh Kak Novi kan, yang flexing itu loh, sebetulnya kan bukan menjadi diri sendiri itu kan, betul nggak? Betul. Jadi kadang kita juga belajar banyak nih karena kan teknologi juga udah canggih, ada Facebook dan sebagainya, tapi saya juga tidak menggunakan aplikasi yang lain sih. Saya itu punyanya cuma Facebook untuk posting kegiatan-kegiatan kayak gitu, dan WhatsApp untuk komunikasi. Itu saja sih yang saya gunakan. Tidak menggunakan Instagram dan lain sebagainya, itu saya tidak punya Kak Novi. Akan tetapi diambil dari sini, walaupun saya hanya melihat di Facebook, itu semakin canggih teknologi yang kita lihat sekarang ini, banyak banyak 7 value yang ada dalam tubuh kita itu kadang-kadang dilupakan gitu loh. Jadi knowledge, peace, purity, love, happy, bless, kemudian power dalam diri kita itu kadang dilupakan oleh diri sendiri, dan justru menggunakan flexing yang lain seperti itu. Jadi
meditasi ini menurut saya juga bagus sekali untuk pengobatan. Pengobatan dalam arti kita itu memberikan waktu untuk diri sendiri, untuk merasa damai, untuk merasa diperhatikan oleh diri kita sendiri, seperti itu. Oke, iya. Jadi dari 7 poin tersebut mempengaruhi seluruh perjalanan hidup kita dalam tanda kutip ya. Artinya dalam pola berpikir. Dalam pola pikir. Nah, kalau pola pikir ini menarik sekali, Mbak Suci ya. Karena ketika kita berkontemplasi diam ya, terus hanya memperhatikan napas masuk, napas keluar, ada rasa syukur di diri kita ya. Ini mendapatkan power ya, mendapatkan power kembali dan betul kan Novi. Iya, coba mungkin dikisahkan Mbak teknisnya sedikit mengenai meditasi. Jadi untuk meditasi yang dilakukan mereka akan mengarahkan dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Inggris. Mungkin ya sedikit kelemahannya adalah banyak teman-teman yang kurang memahami. Jadi ketika mereka memberi arahan juga kadang ditranslate seperti itu. Akan tetapi ketika proses meditasi itu atau kegiatan meditasi berlangsung, saya juga yakin dari teman-teman itu juga ikut. Jadi mengikuti apa yang mereka instruksikan. Jadi mereka fokus dengan cahaya, karena kan di situ diputar ini loh Kak, kayak semacam cahaya kayak gitu. Jadi di TV besar, apa sih namanya? Di yang proyektor ya. Di TV besar. Jadi kita menghadap ke TV besar, menuju satu titik, yaitu bindu tadi. Jadi ketika sebentar Mbak, kita duduk 31, 32 dengan Mbak Suci menghadap ke TV besar. Iya, terus nanti dikasih arahan sama mereka, suara mereka kayak gitu. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia itu ya fokuskan pikiran Anda kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Sama sebetulnya, cuma kan mereka dengan meditasi yang dibawa oleh budaya India juga seperti itu. Iya, betul. Jadi supaya pikiran tenang, hati damai, kemudian masalah-masalah yang ruwet ini di pikiran itu bisa tersolusikan. Loh, betul ya Kak Novi nih. Iya, seminggu Senin sampai Sabtu kita ini macam-macam jenis manusia ya. Apalagi ngadepin para nyonya-nyonya ya bosnya. Nyonya-nyonya yang gak jelas kadang-kadang ya. Karakternya beraneka ragam. Iya. Jadi maka dari itu kita itu sebagai pekerja migran kadang-kadang butuh waras. Dalam arti waras kita sehat lahir dan batin. Karena kalau kita tidak sehat, Kak Novi, itu juga akan mempengaruhi semuanya, tidak hanya diri kita. Mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi keluarga, dan pertemanan, lingkungan, dan sebagainya. Kalau ditanya apakah saya tidak pernah stres, ya pernah lah, setiap orang pernah stres ya Kak Novi ya. Iya. Ini malam ini pendengar kita ada yang lagi stres nih. Iya, guling-gulingan. Mudah-mudahan dengan mendengarkan obrolan ini bermanfaat, bahwa kepedesan, gara-gara kepedesan. Iya. Dia masak untuk dirinya sendiri. Dia masak untuk dirinya sendiri ya. Jadi si Mbak ini cuma jaga orang tua udah tidur. Ini kan jam berapa nih di Hong Kong? Dia bikin rujak sendiri ya. Iya, sama sambal goreng hati kepedesan, dia nangis. Dengerin kita ya, Mbak tenang aja, coba bernapas, atur napas, coba lihat. Oh, saya menikmati. Iya, mereka menikmati. Iya. Meditasi itu menikmati nafas sebetulnya, dan mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepada kita semua, seperti itu. Jadi kemarin itu juga ada Sister Bindu, kemudian ada Mom Dipa. Nah, itu Mom Dipa itu juga lucu Kak. Beliau itu tidak bisa menyebut suci gitu mungkin ya. Jadi saya itu diberi nama India sama beliau, Sachi.
U-nya jadi A. Iya, saci itu artinya bagus. Jadi kebenaran artinya di bahasa India itu ternyata. Oke. Jadi- Jadi saya berpikir di Cina saya diberi Souci. Souci itu kan juga sosek vegetarian, bersih gitu kan. Iya. Nama asli saya juga Suci, jadi orang tua. Jadi ya silahkan saja, nggak masalah. Jadi kalau lagi kerja sama mereka, saya dipanggil Saci, dipanggil Bos Souci, dipanggil teman-teman Suci. Iya. Jadi Dan ini hal biasa aja bagi saya pribadi, dan semuanya itu untuk Kak Novi, untuk memudahkan dalam kita berkomunikasi dan berkoordinasi, kan begitu Kak Novi? iya betul. Ya menarik sekali. Sedikit mengenai meditasi kesehatan ya Mbak Suci. Di Iya. keluarga saya ada 2 ya, sepupu saya dan suaminya itu pernah mengikuti kelas meditasi kesehatan yang di Bali itu. Jadi dia Di bilang Ubud apa di mana? ya di daerah sana, pokoknya di daerah Ubud, pinggiran sana lah. Ya. Canggu. Jadi itu kan paling banyak ya Kak Novi ya? Wow, banyak. Karena Hindu ya. Kalau Iya. Borobudur kan Buddha. Hindu Iya. Prambanan ya, ketika mereka datang ke Indonesia, kita tuh welcome kepada semua ya masyarakat di Pulau Iya, Jawa. dan sebetulnya kita sudah mengenal budaya India sejak zaman nenek moyang ya Kak Novi ya? Milenial pertama, jadi tahun 0 sampai 1000. Karena Shailendra itu kan yang mendirikan 75 tahun mendirikan Candi Borobudur, itu Hindu ya, Buddha maksud saya. Kemudian masuk bangsa India, gayanya berbeda. Ketika bangsa China masuk ya, orang-orang Cina masuk mendarat ke kita dengan dagang. Sampai sekarang pun banyak yang pedagang. Jadi memang dari ribuan tahun yang lalu, tahun abad ke-8 berarti milenial pertama itu kita sudah dimasuki sebelum Islam ya, sebelum yang ke Demak. Iya, sebelum Islam. Ya, di periode tersebut lah kita bersahabat. Dan bangsa-bangsa Eropa taunya Indonesia adalah India. Mereka nggak tahu. Orang Cina pun nggak tahu ada Indonesia pada waktu itu. Indonesia baru zaman Belanda kesini karena kan Hindia Belanda itu kan ya Kak Novi kalau dulu itu. Karena mereka nggak tahu ada Indonesia, makanya dibilang Hindia dijajah Belanda, jadi dikaitkanlah Hindia. Jadi bangsa Eropa turun sampai zaman Columbus menemukan Amerika itu mereka mengatakan ada India loh di sana gitu ya. Jadi Asia padahal Indonesia ya. Padahal Indonesia Asia Selatan itu. Ya kan? Nah, jadi kembali ke meditasi kesehatan dari sepupu saya. Dia mengajarkan, dia dibilang yang diajarin itu adalah untuk memperhatikan napas, hitung 1 masuk, keluar 2, 3, 4. Terus perhatikan apa yang sakit, jangan coba untuk diperbaiki. Biarin aja. Lihatin aja, mata saya lagi perih. Mata saya lagi perih. Jangan berusaha untuk melawan, untuk betul menyembuhkan. Tangan saya lagi gemeter atau lagi semutan. Biarin aja, perhatikan, karena itu nggak permanen. Ya, gitu saya tanya. Iya. Lalu setelah semua diperhatikan dari cakra kepala sampai ke bawah, itu semua diperhatikan sampai ujung kaki. Kaki saya lagi pegel. Ya, dengerin perhatikan aja, rasakan, dirasakan dulu, jangan dilawan, jangan coba diperbaiki, biarin aja. Nah ini saya bilang luar biasa ya, timbul kepasrahan ya dalam diri kita, menyerahkan diri. Betul. Nah kemudian selanjutnya kepasrahan dan rasa syukur Kak Novi. Iya, bahwa kita masih bisa berasa. Coba kalau kita udah nggak bisa berasa, berarti udah mati ya. Betul. Ekstrimnya seperti itu. Dan kemudian setelah selesai dia bilang, katakan kepada saya damai. Ya, semoga saya berbahagia. Terus semoga orang-orang di tetangga saya paling dekat ya berbahagia. Agak jauh di Pulau Jawa atau di Indonesia, semoga seluruh umat berbahagia. Seluruh dunia yang lebih jauh lagi. Nah itu yang positif tadi kali ya, dikit mengenai unsur positif. Iya, itu saya sharing ya Mbak Suci sedikit mengenai apa yang saya dengar nih
dari saudara saya yang mengikuti itu, mereka sampai pergi 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Iya. Pergi dari mana maksudnya? Jadi dari Jakarta ke Bali. Ke center itu, ya. Di Bali program itu mereka ikuti karena ada kanker stadium 1 nih sepupu saya. Oh. Gitu. Ternyata yang pasien macam-macam. Dan mereka betul nggak boleh minum obat. Iya, karena gini loh Kak Novi, kemarin tuh juga mereka menjelaskan bahwa raga kita ini itu terbatas. Kalau misalnya batasnya sudah selesai kan sudah nggak bisa disentuh lagi kayak gitu. Tapi kalau kita fokus dengan energi itu kan tidak punya ruang terbatas Kak Novi. Jadi sebetulnya manusia itu kan super canggih. Manusia itu super canggih, akan tetapi bagaimana manusia itu istilahnya menggunakan kecanggihan dalam diri sendiri itu dengan baik atau tidak kayak gitu loh. Dan meditasi ini adalah salah satu cara untuk sebagai penyembuhan diri sendiri, sebagai pendekatan diri sendiri kepada Tuhan, kemudian sebagai unsur-unsur energi negatif digantikan dengan energi positif yang masuk kayak gitu loh Kak Novi. Jadi bagus banget ya. Ya, pendengar radio nongkrong bareng, kita masih dengan Mbak Suci yang dipanggil Saci, ya, dan dipanggil Suci di tempatnya apa ini. Apa aja? The Brahma Kumaris Raja Yoga ya, Mbak ya. Ya, betul. Oke. Itu di Hong Kong di mana, Mbak? Itu di Tsim Sha Tsui Kak Novi, di MTR Tsim Sha Tsui exit P3. Strategis tempatnya. Jadi keluar MTR itu belok kanan sudah tidak ada 1 menit sudah sampai. MTR banyak Mbak. MTR masjid atau MTR mana nih? MTR P3. Kan P3. Iya, Tsim Sha Tsui itu luas banget loh Kak. Bisa nyasar kalau nggak tahu ya. Iya. Dan mereka kebanyakan orang India, Pakistan di situ loh Kak. Iya. Dan saya pernah gini Kak, Kak Novi tahu nggak, di Hong Kong itu kan ada masjid orang India, sekolah orang India gitu. Tahu, iya. Nah saya tuh penasaran gitu loh, kenapa ya mereka mempunyai privilege gitu loh, sedangkan bangsa lain kan tidak ada Kak. Iya. Bangsa Indonesia tidak ada, bangsa Cina tidak ada, paling ya kuil kayak gitu kan untuk sembahyangan mereka gitu. Betul. Terus dari dulu itu karena mungkin di Indonesia saya juga suka ke makam pahlawan lah. Di sini sejak saya handle kegiatan tahun 2015 itu ya, dulu itu saya juga mengajak minimal 1 kali angkatan kan, 1 kali pembelajaran itu 6 bulan ya, 1 kali angkatan. Nah itu saya pasti ajak 1 kali ziarah ke makam pahlawan Kak Novi. Kak Novi belum pernah ke sana mungkin ya, di Jaiwan. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Belum pernah. Ternyata. Nah, ada makam pahlawan. Oke. Nah, dari situ saya mengetahui ternyata sebab orang India Pakistan di Hong Kong mendapat privilege itu karena nenek moyang mereka itu ikut berperang kemerdekaan Hong Kong. Oke. Iya, betul. Memang betul. Iya. Iya, jadi mereka itu banyak nenek moyang udah meninggal di sini gitu loh. Iya, jadi kita harus melek sejarah juga ya untuk melihat ke depan. Iya. Kita harus melek sejarah. Dan orang India ini banyak menduduki posisi yang brengsek juga banyak, ya. Iya betul, kita ambil yang negatif, yang positifnya aja kita. Jangankan orang India, orang Indonesia aja, pejabat aja yang nggak jelas banyak. Semua bangsa, semua umat pasti ada yang nggak ada benar, tapi ketika dia bagus. Jadi misalnya CEO Google, yang saya tahu CEO YouTube, ya. Lalu kalau komunitas mahasiswa kita di Amerika sekitar 8.000 ya. Mereka itu bisa 700.000 ya. Dan visa HB1 khusus untuk yang mau belajar di Amerika itu untuk orang India 75%. Ya.
Orang Cina Terbanyak ya Kak ya? terbanyak. Orang Cina 9% lah. 75%, 9%. Orang Indonesia 0,01%. Jadi visa untuk belajar. Iya. Betul. Jadi ada kultur mungkin di keluarga itu literasinya sejak kecil. Dan mereka pinter ngomong. Ya, kalau kecerdasan kita bisa menang. Dijajarin orang Amerika, orang China, orang Korea, orang India, orang Jepang, orang Indonesia. Itu bisa lebih pintar loh orang Indonesia. Tapi ketika disuruh ngomong, gagap itu. Ya. Jadi demam panggung duluan gitu. Iya. Bicara ini kan kalau di akademis ya, kita bicara akademis itu berhadapan dengan orang, terus mengumumkakan apa namanya dia punya literasi, Pikiran, ide, pendapat, iya. literasi yang ada, pengalaman. Iya, dan gitu terutama kuncinya adalah bahasa Inggris. Jadi mereka sejak di kan. rumah Betul. sudah berbahasa Inggris. Ini sebuah unggulan. Namun demikian bahasa Canton juga bisa dimanfaatkan oleh pekerja migran kita untuk berkomunikasi, Iya. berpromosi lah kultur kita dan lain sebagainya. Atau kolaborasi, tukar pikiran. Orang India tahu banyak tentang Indonesia ya di Brahma Betul, Kumaris betul. Raja Yoga. Lanjut Mbak Suci tadi. Nah, kemudian kita juga kita juga tahu bahwa orang India itu juga tidak hanya di bidang kesehatan. Mereka kan pintar itu di bidang kesehatan. Nah, ini loh Kak Novi, saya itu juga punya Al-Qur'an yang diberikan seorang itu ternyata juga tafsirnya itu adalah ulama dari India, Kak Novi. Wow. Itu dari dari Syekh Abdullah Yusuf Ali. Itu orang India juga loh. Dan Oke. cetakan pertama itu tahun 1953. Jadi Al-Qur'an ini sudah 90 lebih tahun kayak gitu kan. Nah, 24, sedangkan 23 Iya. tahun ya. dan itu kan zaman dulu untuk sebuah tafsir Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris itu kan tidak mudah. Dan itu orang India pertama kali bisa loh tahun segitu. Iya, Jadi ternyata itu dia, memang itu di dia, iya. pendidikan, Ya di pendidikan kenapa? iya Mereka maju. di pendidikan mereka maju. Ya. Kalau dilihat ke belakang tentang orang India seperti Shah Waliullah Al-Dilawi, Abul Kalam Azad, Zakir Naik ya. Zakir Naik yang sekarang populer YouTube. Oh iya, yang sampai sekarang masih hidup ya. Iya. Jadi di abad ke-17 itu kan Syah Waliullah ya, Al-Dilawi, tokoh kebaruan. Iya. Jadi banyak sekali ulama-ulama India, berbangsa India ya. Dan kelompok-kelompok dalam keagamaan India dengan tokoh-tokoh Maulana Muhammad Qasim, Maulana Mahmud Hasan yang saya sedikit tahu lah, Iya. termasuk yang tadi saya sebutkan si Zakir Naik yang suka berdebat. Dan itulah ya kelebihan mereka gitu. Oke. Mereka Jadi suka berpikir. ya menggunakan kepalanya, menggunakan otak. Betul. Iya iya. Kayak di ini kan, tapi di The Kumaris Brahma Yoga ini, Raja Yoga ini, mereka kan saya bilang mulai 1971 ya, mulai mereka istilahnya membuka kayak gitu kan. Jadi kalau sekarang 2026 ya mereka sudah 55 tahun kayak gitu kan ya. Jadi mungkin itu juga salah satu program turun temurun kalau kita mungkin bahasa gampangnya seperti itu ya. Jadi sudah ribuan orang juga di situ, dan ini yang menjadikan saya tertarik juga itu mereka sangat menghargai dan menghormati sesama agama juga. Jadi tidak membeda-bedakan siapa kamu agamanya apa. Dan ketika mereka memberikan makanan, itu yang diberikan makanan itu adabnya harus bagus. Jadi ketika kita diberi makanan oleh orang lain, kita harus berterima kasih sambil memandang yang memberikan gitu loh. Itu budaya mereka seperti itu. Jadi ketika kita diberi makanan oleh seseorang, jadi kita cara mengucapkan terima kasihnya juga jangan sampai kita memalingkan wajah atau menggelengkan kepala, atau kita berterima kasih memandang yang memberikan dan diterima dengan tangan yang baik.
Kalau mereka diterima dengan dua tangan Kak Novi. Kalau kita kan cuma kadang satu tangan aja oke lah kayak gitu. Saya punya office boy, kalau saya suruh beli sop kan di plastik ya. Dia taruh aja itu, dia nggak bilang terima kasih dia habak aja itu, diguyur semua dituang ke piring ya kan, nasi sama piring basah sama sop kambing ya kan, sop kaki kambing, nggak boro-boro menatap ke kita ya, dia ngilang ke kamarnya langsung pergi ke kamarnya, hilang. Saya juga takut mungkin sama Kak Novi. Enggak, inilah adab ya pendengar. Jadi kita kadang-kadang bertanya, Kita ini orang kok nggak ada A, nggak ada B ya. Terus dikasih makanan hilang sendiri, nyantap sendiri, takut dimintain apanya, emping kan ada emping, ada timun, acar tuh. Emang anak-anak suka kurang ajar juga sih. Ini empingnya buat gue gitu kan. Wah. Soal emping bisa rebutan. Nah ini adab yang dikatakan betul. Mbak Suci ini sudah mendidik ya, sudah edukatif sifatnya. Apalagi Mbak yang unik Mbak? Kemudian cara ngobrol misalnya di dalam ruangan, kemudian mereka juga membuka forum konsultasi Kak. Jadi kemarin itu mereka teman-teman juga bisa konsultasi gratis ke mereka. Jadi langsung berhadapan langsung kayak ibu dan anak seperti itu loh. Jadi mereka bisa cerita apa saja kepada mereka dan diberi solusi. Misalnya kan kadang-kadang kalau cerita dengan sesama kita mungkin malu atau bagaimana ya. Dan ketika cerita dengan mereka yang sudah bisa berbahasa Inggris, saya juga persilahkan mereka untuk curhat dengan mereka, dan alhamdulillah banyak hal-hal yang mungkin mereka tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak ada solusi jadi punya solusi. Dan bagi saya ketika menghandle teman-teman untuk kegiatan positif ini, kita jalankan dengan enjoy saja Kak Novi. Jadi tidak ada beban, ada apanya, tapi apa adanya aja kayak gitu. Jadi semua berjalan dengan mengalir aja gitu loh. Sama seperti radio nongkrong bareng ya. Kita betul ya. Asik aja dari mengalir saja. 20 tahun lebih ya, 23 24 tahun lebih. Luar biasa pokoknya ini. Kapan ulang tahun nih nongkrong bareng? Sebenarnya 11 Oktober ketika itu saya pertama hari Minggu mengudara hari Minggu malam dengan 3 kaset. Iwan Fals, Wulan Merindunya siapa itu waktu itu sama Club Project ya. Cuman bawa 3 kaset karena zaman 23 tahun lalu kan belum ada internet. Betul. Ya, jadi 2026 lebih ini lagi Novi. Insya Allah ya, didoakan semua. Jadi kita itu yang nggak macam-macam ya, nggak harus banyak yang jutaan like segala macam. Karena betul. Karena kita ya seperti Kak Novi yang bilang ini pembicaraan obrolan seperti ini 20 tahun yang akan datang, mungkin 30 tahun yang akan datang. Catatan sejarah. Didengar anak cucu kita, iya kan? Iya, dan itu kan tidak bisa diulang kembali. Betul. Jadi ini adalah sebuah perpustakaan, library. Kalau di seberangnya Victory Park itu saya sering pengen ke situ tuh, ada library apa itu. Sering ke sana ya Kak ya? Pengen gitu loh. Cuman di tengahnya Victory Park udah ada yang nawarin ayam kuning. Mas goreng aja Mas di rumah. Saya bilang di rumah kan repot ya, saya suruh goreng. Coba ketemu teman-teman pekerja migran itu dicegat di jalan, disodorin makanan saya. Udah nggak tahu mau ditaruh di mana, di kantong dikasih ayam seember Mbak. Bukannya 2-3 potong, iya. Iya, jadi bagaimana saya itu, Kak. Iya, makanya saya kalau mau ke Tinhau, kantor dulu ada di Tinhau juga, ada di Wampo juga, iya. Hungham. Saya melipir lewat mana? Di Hungham jauh Kak ya? Saya tinggal memang di Wampo gitu loh, waktu itu. Wampo ada beberapa ya? tempat, Satin, Lamtin, terakhir di Wampo. Di mana aja dah? Mbak Suci. Bayar 50 Hong Kong dollar. Bagaimana promosi? Iya, itu di Naveda Wellness. Oke. Bagaimana mengajak 30-an lebih yang targetnya 50 ini, Mbak? Sampai mereka mau ikut. Kalau yang meditasi gratis, Kak. Diberi makan, diberi snack itu gratis. Yang bayar 50 dolar itu di Naveda Wellness ketika kita facial dan meditasi dan pijat 3 itu malahan. Oke. Nah itu
Caranya biasanya mereka punya brosur, dan karena Naveda Wellness menunjuk saya sebagai ambasador mereka, nanti saya menanyakan ke teman-teman siapa yang mau ikut ini. Kemudian tapi kamu bayar gitu kan, bayar $50. Nah, kalau misalnya mereka tertarik atau ingin join, mungkin mereka juga kadang ada yang penasaran dengan kegiatan apa sih yang dihandle Mbak Suci ini gitu kan. Ada yang penasaran gitu kan, mengikuti. Ada juga yang benar-benar butuh kayak gitu kan, butuh asa pengen facial gitu kan, pengen pijat, pengen yang mijat itu mereka kebanyakan juga orang Filipina kan Novi, karena kan anak didik mereka itu kan orang Filipina kebanyakan. Nah ini jadi mereka tahunya dari brosur yang dibagikan di umum atau iya, mereka biasanya bertanya kepada saya dulu kira-kira tanggal berapa, kadang seperti itu kalau mau mengadakan kegiatan. Terus mereka membuat brosur, dikasihkan ke saya, dan saya akan menyampaikan ke teman-teman seperti itu. Jadi apapun kegiatan positif yang mereka berikan untuk pekerja migran Indonesia, seluruh domestic helper sebetulnya, India, kemudian Nepal, Filipina, Indonesia, mereka mencakup keseluruhan. Akan tetapi ini membicarakan tentang yang Indonesia seperti itu. Jadi mereka akan membuat flyer, kemudian akan saya kasihkan ke mereka, dan mereka mendaftar langsung ke saya, dan saya akan koordinasi langsung, dan saya akan handle satu kali seperti itu. Karena saya sudah terbiasa handle teman-teman mungkin ya Kak Novi, jadi saya harus tertib handle mereka dan jangan sampai mengecewakan mereka juga. Dan tidak tahu kenapa saya kalau handle kegiatan tuh harus tuntas, apapun itu, walaupun tuh hal kecil misalnya, saya juga harus tuntas. Dan alhamdulillah ini Naveda Wellness ini mensponsori organisasi domestic helper loh Kak Novi sebetulnya. Cuma di Indonesia itu kan jarang yang tahu, jadi beberapa saja. Nah, ini kebetulan besok ini kan ada Astama Universitas terbuka nih, ulang tahun nih, tanggal 25 Januari. Iya. Nah, saya juga menyampaikan ke Miss Vina, Naveda Wellness, bahwa kamu mau jadi sponsor nggak gitu kan. Nah, alhamdulillah kemarin juga disetujui, itu produknya juga sudah diberikan ke saya, diberikan $100 voucher golden untuk pekerja migran. Luar biasa, maksudnya tanggapannya, responnya positif dan gratis kan. Kemudian diberi 3 produk dari Naveda Wellness untuk mau dibuat souvenir ataupun door prize dan lain sebagainya, itu terserah mereka. Yang penting dari saya nanti menyampaikan ke mereka, itu amanahnya seperti itu kan. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bisa koordinasi dengan baik sama orang-orang yang istilahnya handle teman-teman Indonesia, teman-teman Filipina, itu kegiatan-kegiatan itu sebetulnya banyak juga. Dan seperti halnya besok tanggal 1 Februari ini saya handle kegiatan untuk perform budaya Indonesia, karena mereka mintanya saya handle perform budaya Indonesia. Saya juga akan menampilkan 5 dari budaya Indonesia Kak Novi. Jadi memang Bhinneka Tunggal Ika itu kalau sudah melekat susah ya Kak Novi ya. Iya. Memang sudah berdarah daging. Dan saya garis bawahi jiwa leadership ya. Ini pendengar radio Nongkrong Bareng. Terima kasih. Jiwa leadership. Dan itu tidak mudah Kak Novi. Iya betul, iya. Karena kita kalau sekedar leader itu bukan manajer yang menyuruh. Gampang. Iya. Tapi leader kalau hanya sekedar leader lagi. Iya. Iya. Jadi mereka juga pas ini untuk kegiatan tanggal 1 ini, beliau juga hanya, ini udah orang Hong Kong, ini juga cuma menyampaikan ke saya, kita butuh pentas ini. Saya bilang saya punya 5 performance, dia bilang dikasih 10 menit, saya bilang tidak cukup. Terus saya bilang mengajukan 20 menit. Akhirnya alhamdulillah setelah koordinasi panjang dengan panitia, alhamdulillah di ACC Kak Novi, alhamdulillah tanggal 1 Februari ini nanti pramuka akan pentas pertama kali. Insya Allah kayaknya di Hong Kong pertama kali pramuka pentas. Belum pernah ya? Dan belum pernah. Dan alhamdulillah saya tanggal 1 Februari. 1 Februari. Oke. 2 minggu lagi kurang. Undangannya jam 11 sampai jam 5 sore, jadi full day.
Mungkin oke. mereka ada acara upacara ataupun karnaval dan sebagainya, kita kan nggak ngerti, akan tapi kita manut aja sama mengikuti jadwal mereka. Siap. Dan tanggal 25 besok ini juga saya pentas juga di apa namanya di belakang perpus itu loh Kak Novi. Pernah ke perpus kan, di belakangnya ada Iya. Ada aula di ya? situ tempat itu. Iya, ada aula. Itu juga saya ajak kolaborasi Cempaka Putri juga sama Dangdut Indonesia. Kenapa kok saya milih dangdut Kak Novi? Karena di Hong Kong jarang yang membawakan dangdut di pentas ini ya. Pentas Jarang orang-orang ya, Hong Kong jarang. benar terbuka. Zaman saya dengan Kak Sen di 2007 2004 itu 21 tahun lalu udah ya. Itu ada artis-artis dangdut yang kita tenteng. Cuma lebih ke Siapa Kak? cenderung ke ya seperti dukun, siapa tuh Mbah Dukun tuh ya, penyanyi. Oh iya. Nah, Yang reggae ya berarti. reggae. Lalu seterusnya setelah saya nggak ikut, Inul sempat ya juga kesana. Oh ya, dan pada zaman itu ya. tapi Tapi kan itu maksudnya yang mengundang Indonesia juga kan, dalam arti warga negara Indonesia gitu loh. Iya, kita IO-nya. Iya. Kalau yang apa namanya yang sering saya pentaskan itu di panggung-panggung mereka, acara orang pribumi kayak gitu. Orang lokal Hong Kong. Iya, orang lokal. Itu salah satu bentuk kecintaan kami kepada Indonesia, bahwa kita dimanapun berada, warga negara Indonesia yang baik, tetap menjaga rasa nasionalisme kita, patriotisme kita, bahwa kita di Hong Kong ini juga tidak serta-merta bisa langsung ke sini. Pastinya kan prosesnya ada kan Novi, dan proses yang ada itu tidak akan terjadi ketika negara Indonesia ini belum merdeka. Dan negara Indonesia merdeka itu kan perjuangan para pahlawan kita. Jadi kan kita semua itu ada runtutannya, ada urutan ceritanya. Maka dari itu ya, kenapa dimanapun berada harus Bhinneka Tunggal Ika ya, karena kan sejak awal Indonesia itu kan bukan negara Islam, dalam arti bukan negara satu agama, akan tapi dengan beberapa agama yang dimanapun kita berada ya saling menghormati, saling menghargai kayak gitu kan Novi. Kekuatan kita ke beragaman, ya. Keberagaman kita, ya. Kalau China, pluralismenya kan banyak. Kayak China ya satu orang Cina semua kan. Hampir 2 miliar orang, ya. Bahkan India pun orang India semua gitu. Tapi di sini itu ada kalau kita lihat ke Papua, orang berkulit hitam dan keriting dan macam-macam. Ya. Orang China pun ada, orang India pun ada. Mbak Suci, mengenai meditasi ini ya, kegiatan dari Raja ya, Brahma Kumaris Raja Yoga ini. Brahma Kumaris Raja Yoga. Kedepannya bagaimana, Mbak? Artinya apakah kedepannya akan ada program bagus. Ada program bagus Kak Novi. Insya Allah kalau misalnya mereka betul menjadwalkan ya, ini saya akan menghandle teman-teman untuk mengikuti kelas meditasi selama 7 pertemuan. Jadi kemarin sudah ngobrol juga, ada follow up-nya juga. Berarti nanti mereka akan musyawarah kembali waktunya kapan, dan yang Miss Vina ini dari Naveda Wellness juga sudah menyampaikan ke saya kira-kira jadwalnya kapan, dan saya sudah memberikan jadwal kira-kira tanggal sekian. Jadi diambil 3 bulan Kak Novi. Oke. Jadi 3 bulan 1 minggu ya, karena 7 kali pertemuan. Jadi itu juga gratis dikhususkan untuk pekerja migran Indonesia. Nanti saya yang membantu handle, dan mungkin mereka kapasitasnya maksimal mungkin 50 orang kayak gitu, dan itu sudah luar biasa lah, karena ini program pertama juga untuk pekerja migran Indonesia, dan berharap nanti dengan adanya kegiatan atau pembelajaran meditasi ini, teman-teman juga akan menambah banyak hal, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, wawasan yang luas, dan mudah-mudahan terrealisasi oleh mereka seperti itu. Mungkin di pertengahan 7 sesi berarti 3 bulan 1 minggu ya, 3 bulan. Iya betul, karena 1 bulannya 2 kali. 1 bulan 2 kali hari Minggu ya.
2 kali pertemuan pastinya hari Minggu Kak Novi, karena kan Khusus untuk TNI. mereka mengkhususkan jadwal untuk domestic helper. Iya betul. Ya, yang saya maksud mungkin di bulan kedua, kalau mungkin Diberi sertifikat. kita bisa undang salah satu untuk gabung ya dari Mbak, dari pengajarnya di situ apanya dalam bahasa Inggris, mungkin dengan Kasem, dengan Mbak Suci, dengan boleh. Setelah itu berjalan untuk supaya meluaskan wawasan, menambah wawasan, mumpung ada ya, tadi kembali ke awal ya, kita memanfaatkan waktu, Betul. dan menjadi sebuah digital, rekam jejak digital yang dahsyat di kedepannya nanti. Itu harapan kita. Mbak Suci, di penghujung pengobrolan kita Mbak, kira-kira apa yang ingin disampaikan menyangkut dengan kegiatan meditasi, menyangkut dengan resolusi tahun 2026 mau ngapain, sudah tahu ya mau ngapain, sudah terpetakan. Ini keren, ini keren. Atau udah tinggalkanlah masa lalu ya. Tadi kan kita sempat sentuh ya. Betul, masa lalu buat pelajaran. Iya. Atau apapun yang ingin disampaikan di penghujung pertemuan kita Rabu malam ini. Monggo Mbak. Untuk tahun 2026 ini, karena saya masih tinggal di Hong Kong, tentunya usia saya, waktu saya mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh teman-teman pekerja migran Indonesia yang bisa saya handle kegiatan positif apapun itu. Ketika saya masih diberi kesempatan dan saya mampu, saya akan handle dengan baik. Dan harapan untuk KJRI Hong Kong nih Kak Novi ya, mudah-mudahan tahun 2026 ini KJRI Hong Kong membuka upacara 17 Agustus 2026 di lapangan Victoria Park dan bisa dihadiri oleh seluruh pekerja migran Indonesia tanpa terkecuali, dan tidak perlu undangan spesial atau khusus untuk orang-orang ataupun organisasi tertentu. Jadi dilaksanakan untuk seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Seperti itu. Itu harapan saya di tahun 2026, karena bagaimanapun juga pembentukan karakter patriotisme dan nasionalisme bangsa negara warga negara Indonesia di Hong Kong ini juga KJRI mempunyai peran penting. Mungkin saja selama ini banyak teman-teman yang belum terjamah oleh mereka, dan ketika mereka mengadakan upacara 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan Republik kita, Republik Indonesia. Jadi mereka akan secara hangat, secara langsung mengajarkan kepada bangsanya, kepada warganya untuk mencintai bangsa sendiri. Dan harapannya ketika sudah seperti itu, maka hal-hal yang tidak diinginkan ataupun penyimpangan-penyimpangan dari pekerja migran Indonesia di Hong Kong lebih diminimalisir. Seperti itu Kak Novi, terima kasih. Iya, terutama prasangka buruk dan komentar-komentar nyinyir yang sering muncul tentang KJRI. Rame tuh, ya, kalau soal urusan KJRI. Iya, makanya harapan saya seperti itu saja. Terima kasih Kak Novi, dan salam pesan juga untuk Radio Nongkrong Bareng. Iya, terima kasih. Iya, selamat melanjutkan. Terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, menarik sekali ya. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan komen, subscribe, like ya. Kasem dan saya segera undur diri. Kasem malam ini sedang sibuk ya, masih dengan kesibukannya, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan hari Minggu ya. Hari Minggu nanti mungkin kita akan hadir seorang tamu yang suka menyajikan sesuatu yang istimewa. Oke. Orang bijak mengatakan terimalah setiap hujan dalam hidupmu, karena itulah yang membuat pelangi muncul. Pepes ikan sambal terasi. Kami ucapkan terima kasih. Arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.